Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan loncengnya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat komen ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Adel. Dan kali ini aku akan membahas tentang pengukuran bangun ruang kubus dengan menggunakan aplikasi matematika yaitu Cabri 3D. Nah, sebelumnya kenalin lagi, aku Adelia Maharani dari kelas 6B dengan NPM 18106310500102 dengan Prodi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan tahun pembuatan pada tahun ini yaitu 2021, dan video ini ditujukan untuk memenuhi UAS program komputer dengan dosen pengampu Bapak Adi Ihsan Imami, SPD, MPD. Next, konten yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada Introduction of Cabri 3D, yang kedua ada petunjuk penggunaan Cabri 3D, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari Cabri 3D, dan yang keempat penyelesaian matematika dengan menggunakan Cabri 3D. Nah, Introduction, Cabri 3D merupakan salah satu software geometri interaktif dalam pembelajaran matematika atau yang dikenal dengan Dynamic X7 Geometry Software atau DGS. Software ini merupakan pengembangan dari software geometri Cabri yang kedua atau Cabri 2+. Nah, Cabri 3D dengan versi terbarunya yaitu Cabri 3D Volume 2 dapat membantu siswa-siswi dalam menyelesaikan permasalahan geometri dengan cepat dan tepat, terutama dalam membantu memvisualisasikan konsep geometri yang bersifat abstrak. Pemahaman secara mendalam tentang geometri berguna dalam berbagai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan topik-topik matematika dan pelajaran lainnya di sekolah. Nah, siswa-siswi lebih tertarik dengan objek-objek pemodelan atau contoh-contoh yang konkret. Oleh karena itu, diharapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang mendukung, salah satunya dengan penggunaan Cabri 3D Volume 2 ini, dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan persoalan geometri. Nah, Cabri 3D ini tidak hanya digunakan sebagai software yang mempresentasikan matematika secara geometri, tetapi juga dapat digunakan secara umum untuk membangun kemudahan bermatematika dengan memunculkan bentuk-bentuk yang menyerupai keaslian dari berbagai model. Software ini memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk mengeksplorasi berbagai bentuk dan model geometri. Siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran dengan melakukan eksplorasi di bawah bimbingan guru dalam penggunaan Cabri 3D ini. Nah, software ini juga memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih mampu membuktikan teori dan konsep secara mandiri dengan menggunakan sedikit perhitungan dan manipulasi sederhana yang digunakan pada Cabri 3D ini. Next, petunjuk penggunaan Cabri 3D. Nah, petunjuk ini digunakan dalam bagaimana sih penggunaan Cabri 3D untuk model matematika. Berikut penjelasannya. Dalam Cabri 3D ini ada tools yang disediakan oleh Cabri 3D atau bagaimana penggunaan Cabri 3D ini. Nah, di sini terlihat ada manipulasi dan redefinition. Manipulasi menunjukkan koordinat titik yang dipilih atau komponen yang dipilih. Memungkinkan untuk memindahkan poin atau titik dan benda-benda dan sebagai konsekuensinya semua objek yang bergantung pada manipulasi ini. Dan redefinition atau pendefinisian ulang yaitu memungkinkan untuk dapat mendefinisikan kembali definisi untuk mengubah cara poin yang dipindahkan. Nah, selanjutnya ada tools titik atau poin. Nah, titik pada bidang ini di ruang atau suatu objek memungkinkan untuk membangun poin dengan cara yang berbeda. Poin ini kemudian
dapat digunakan untuk jangka waktu pembangunan berbagai objek seperti segmen, seperti polyhedra, dan lain-lain. Dan memungkinkan untuk membangun poin dalam ruang di atas atau di bawah dasar. Nah, selanjutnya ada intersection points atau memungkinkan untuk membangun sebuah titik potong. Nah, selanjutnya ada tools kurva, yaitu ada line atau garis untuk membangun garis melalui dua titik. Nah, yang selanjutnya garis ini juga berfungsi untuk membangun garis perpotongan dari dua bidang. Nah, selanjutnya ada segmen atau sinar garis, memungkinkan untuk membangun sebuah sinar melewati dua titik. Gambar terlebih dahulu titiknya, baru nanti dapat terlihat titik asal sinarnya. Nah, selanjutnya ada ray atau ruas garis, memungkinkan untuk membangun segmen melalui dua titik. Selanjutnya ada vektor, memungkinkan untuk membangun sebuah vektor melalui dua titik. Nah, selanjutnya ada circle atau lingkaran, memungkinkan untuk membangun lingkaran dalam berbagai cara, misalnya sebuah loop melalui dua titik atau pusat dan jari-jari pada bidang yang digambar. Selanjutnya ada arc atau busur lingkaran, memungkinkan untuk membangun sebuah busur lingkaran melalui tiga titik. Nah, selanjutnya ada konik, memungkinkan untuk membangun sebuah konik melewati 5 titik klopanar atau klopanar itu disebut sebidang. Nah, intersection curve atau perpotongan kurva, yaitu untuk membangun garis perpotongan dari dua bangun. Nah, tools selanjutnya yaitu ada plan atau dibuat dengan bidang datar, memungkinkan untuk membangun sebuah bangunan dalam berbagai bidang. Polygon, memungkinkan untuk membangun sebuah poligon melalui 3 lebih poin. Nah, triangle, untuk memungkinkan membuat segitiga dalam 3 poin. Nah, half plane atau tengah bidang memungkinkan Anda untuk membuat setengah bangunan. Nah, kalau sektor, memungkinkan untuk membangun sektor melalui titik asal dan 2 titik lainnya. Kalau silinder, yaitu memungkinkan untuk membangun sebuah silinder melalui garis atau objek linear dari sumbu silinder atau melalui sebuah titik. Nah, kon atau kerucut, memungkinkan untuk membangun sebuah kerucut melalui titik-titik, vertex atau lingkaran-lingkaran. Nah, dari sphere atau bola, memungkinkan Anda untuk membangun bola dari titik pusat dan titik lainnya. Nah, tools selanjutnya yaitu ada konstruksi yang berhubungan, ada perpendicular, yaitu perpendicular line or plane, memungkinkan untuk membangun sebuah garis tegak lurus terhadap permukaan bidang. Selanjutnya ada paralel, garis atau bidang paralel, memungkinkan untuk membangun sebuah garis sejajar dengan garis. Nah, selanjutnya bisa juga untuk membangun bangunan sejajar dengan permukaan bidang yang sebelumnya dibuat. Selanjutnya ada perpendicular bisector atau garis bagi tegak lurus, memungkinkan untuk membangun bangunan tepat di tengah di antara dua titik dan tegak lurus terhadap garis yang melalui dua titik tersebut. Selanjutnya ada midpoint atau titik tengah, memungkinkan untuk membangun titik tengah antara dua titik, memungkinkan untuk membangun bagian tengah garis seperti segmen, vektor, poligon, tepi, polyhedra, dan lain-lain. Vektor sum dibuat dari titik yang dipilih asal, memungkinkan untuk membuat vektor yang dihasilkan dari penambahan dua vektor lainnya. Measurement transfer atau ukuran pemindahan dibuat untuk memindahkan pengukuran menggunakan alat pengukuran dari berbagai objek. Trace atau lintasan dapat ditampilkan jejak jalan yang diciptakan oleh gerakan objeknya. Nah, selanjutnya ada tools transformasi atau yang ini ada central symmetry atau refleksi pada pusat simetri. Pilih atau membangun suatu titik sebagai pusat refleksi selanjutnya dengan pilih objek yang akan dimodifikasi. Dan half tone adalah memilih objek yang akan direfleksikan terhadap sumbu linear. Reflection
memilih bidang permukaan sebagai bidang simetri, memilih objek yang akan dimodifikasi. Dan translasi adalah menggunakan bidang objek dengan dibuat translasinya. Begitupun rotation, dibuat rotasinya dari bidang yang dibuat. Nah, selanjutnya ada tools regular polygon, segi banyak beraturan. Nah, hal-hal ini bisa dibuat dengan bidang ruang dan dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh atau yang bisa kita sebut dengan segi banyak beraturan. Selanjutnya ada tools polyhedra, dapat membuat tetrahedron, XYZ box, prisma, piramid, convex polyhedron, open polyhedron, dan juga cut polyhedron. Dan juga ada tools polygon beraturan, dapat membuat regular tetrahedron, cubes, regular octahedron, regular dodecahedron, dan regular icosahedron. Dan di sini juga ada alat pengukuran dan perhitungan, dapat dibuat mencari jarak, mencari ukuran, mencari luas, mencari volume, mencari sudut, mencari koordinasi dan persamaannya, dan juga dapat menghitung bidang yang dibuat. Nah, begitu cara penggunaan Cabri 3D ini atau tools-tools yang disediakan pada Cabri 3D ini. Setelah ditunjukkan dalam penggunaan Cabri 3D, adapun kelebihan dan kekurangan Cabri 3D. Nah, yang di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu kelebihan Cabri 3D. Yang pertama yaitu gambar-gambar bangun geometri dapat dibuat dengan mudah, yang lebih cepat dan teliti. Terus yang kedua, adanya animasi gerakan atau dragging yang dapat memberikan visualisasi dengan jelas. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan adalah benar atau salah. Maksudnya yaitu jika perhitungan manual, jawabannya apakah sama dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Cabri 3D atau tidak. Nah, yang keempat, memudahkan guru dan siswa untuk menyelidiki sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek. Yang kelima, mempunyai perintah pengerjaan matematika yang sangat luas. Selanjutnya, mempunyai suatu antarmuka berbasis workset. Selanjutnya yaitu mempunyai fasilitas pengerjaan yang baik dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Bahasa pemrogramannya memudahkan pemahaman konsep peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu mempunyai fasilitas untuk membuat dokumen dalam beberapa format. Nah, next, ada kekurangan dalam penggunaan Cabri 3D. Yang pertama yaitu kemampuan originalitas dan kepekaan terhadap apa yang ingin ditujukan masih kurang baik. Dan selanjutnya, hasil yang dihasilkan kurang akurat dikarenakan hasil desimal yang berlaku hanya 1 di belakang koma. Selanjutnya yaitu memudahkan siswa dalam menghasilkan jawaban yang ingin didapatkan, tetapi pemahaman siswa menjadi kurang baik dalam segi konsepan, dikarenakan langsung mendapatkan jawaban apa yang ingin ditujukan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penggunaan Cabri dalam penyelesaian matematika. Selamat dinikmati. Saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan Cabri 3D ini dalam permasalahan matematika, dan yang saya akan cari yaitu membuat kubus dan mencari luas dan volumenya. Nah, di sini kita bisa pilih menu ini di sini nih. Dan kita pilih cubes. Pilih akan di mana diletakkannya kubus itu dan kita tarik. Nah, kita bisa putar dan kita bisa lihat sisi-sisinya bagaimana. Lepas. Dan ukuran ini bisa disesuaikan dengan soal atau yang sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita pilih menu alat dan pengukuran. Kita lihat berapakah ukurannya. Nah, di sini 4,5. Kita gunakan 4,5 atau misalnya kita mau menggunakan lebih. Nah, bisa ditarik. Kita mau semana nih. Atau dari soalnya menunjukkan angka berapa.
Nah, sini saya ambil 5,5 cm dan kita bisa langsung ke menu pengukuran area untuk mencari luas. Nah, kita tinggal klik. Ini menunjukkan 181,5 cm kuadrat. Ini menunjukkan satuan luasnya. Dan kita akan coba mencari volume pada kubus ini, yaitu menghasilkan 166,3 cm pada kubus ini dari sisi 5,5 cm. Nah, di sini terlihat, tidak terlihat ya. Nah, kita tulis di sini. Volumenya menunjukkan 166,3 cm kubik. Nah, kubik ini menunjukkan berarti hasil yang dihasilkan yaitu volume. Nah, kita bisa juga nih cari sudut. Kita klik garisnya, dan kita akan mencari sudut-sudut ya. Nah, bisa terlihat sudut yang dihasilkan dari dua garis ini yaitu 90 derajat. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya untuk penggunaan Cabri 3D ini dalam penyelesaian masalah matematika. Dan jika ingin membentuk objek lain, bisa dipilih langsung dari sini. Kita mau buat apa nih? Tuh, bisa dilihat. Terima kasih karena sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik di bawah kolom komentar, karena saran dan kritik dari kalian sangat membantu saya dan juga kamu untuk sama-sama belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih.